Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Mistizen yang budiman. Kembali lagi di Rambang Production Channel. Pada malam ini saya akan mencoba membacakan sebuah cerita dengan judul Alamat Rumah Nomor 73. Pada hari itu perjalanan travel agak sedikit terhambat ke arah Bandung, dikarenakan hari ini adalah sebuah weekend. Jalanan menjadi sangat macet, dan aku sudah sangat bosan dengan pemandangan di jalan. Saat sampai di Bandung, aku masih harus dipusingkan dengan alamat rumah baruku. Orang tuaku pindah rumah karena alasan financial. Di rumah kami yang dulu, kami kerap kali didatangi oleh para penagih hutang. Jadi, kami pun memutuskan untuk pindah rumah. Sudah hampir 2 tahun ini, aku bekerja di Jakarta. Malam itu, aku ke Bandung untuk sekedar mengunjungi orang tua dan melihat rumah baru kami itu. Aku melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya, aku memasuki areal perumahan dengan berjalan kaki. Jalanan sudah sangat sepi. Tidak ada satupun orang yang bisa kutanyai. Dengan berbekal feeling, aku mencoba mencari rumah nomor 73 itu. Aku terus berjalan sambil memandangi nomor-nomor rumah yang aku lihat. Sehingga tidak berapa lama kemudian, di depanku terlihat ada seseorang yang sedang berjalan. Aku pun berlari-lari kecil mengejar orang tersebut. Ternyata dia adalah seorang wanita. Wanita itu berjalan sambil menundukkan kepalanya. Dan setelah aku sampai di sebelahnya, aku pun bertanya kepadanya. "Maaf, mau tanya mbak?" ucapku. Wanita itu berhenti, lalu menengadahkan kepalanya. Matanya berair. Dia terlihat sedang menangis. Aku jadi merasa tidak enak karena menegurnya. "Anda kenapa?" tanyaku. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Maaf mbak, kalau rumah nomor 73 itu tahu nggak mbak ada di sebelah mana?" tanyaku lagi kepadanya. Tiba-tiba saja mendengar pertanyaanku, wanita itu menatap tajam ke arahku. Aku sedikit kaget. Aku mundur 1 langkah darinya. Dan dia menunjukkan arah dengan tangannya ke sebuah rumah dengan pagar berwarna hijau. Jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kami berdiri. "Oh iya, makasih ya mbak." Aku pun segera bergegas meninggalkannya dan berlari menuju ke arah rumah itu. Dan benar saja, itulah rumah yang kucari sejak tadi. Sesampainya di sana, aku disambut hangat oleh kedua orang tuaku. Melepas rindu, kami pun mengobrol hingga larut malam. Sekitar jam 2 subuh, kami kembali ke kamar masing-masing. Kamarku kebetulan berada di bagian depan, dan apabila aku membuka jendelanya, akan langsung terlihat jalanan di komplek. Malam itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku merasa sangat gerah. Lalu aku pun beranjak menuju ke jendela untuk membukanya agar ada sedikit angin yang masuk. Aku pun membuka gorden jendela dan hah! Di depan pagar rumahku tampak berdiri seorang wanita. Dia hanya berdiri sambil menundukkan kepalanya. Setelah aku perhatikan, ternyata itu adalah wanita yang tadi aku temui di jalanan. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk membuka jendela itu. Lalu aku bergegas kembali ke tempat tidurku. Aku berusaha untuk tidak memikirkannya dan mencoba untuk kembali tidur.
Kejadian itu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pada malam berikutnya, wanita itu ada lagi berdiri di depan rumahku tanpa melakukan apa-apa. Karena takut akan hal-hal yang tidak diinginkan, aku pun lekas mengunci seluruh ruangan. Aku takut kalau dia adalah seorang maling. Wanita yang tiap malam berdiri di depan pagar rumahku itu kini semakin mencurigakan. Setiap malam aku selalu mengintip dia dari kamarku. Wanita itu kerap kali terlihat di depan rumahku sambil melongok ke dalam rumahku. Aku sudah melaporkan kejadian ini kepada keamanan komplek, namun tidak ditindaklanjuti oleh mereka. Suatu malam, terdengar suara tangisan dari wanita itu. Meskipun di luar pagar, tapi entah kenapa suaranya begitu jelas dan sangat mengganggu. Aku pun mulai kesal. Aku mengintip wanita itu lagi dan dia masih berdiri di depan pintu pagar. Akhirnya, aku bergegas membuka pintu depan dan keluar dari rumah untuk menegurnya. Aku mencoba untuk mendekatinya. Wanita itu kini terdiam dan kepalanya semakin menunduk tertutup oleh rambut. "Maaf, Anda ini siapa ya? Setiap malam kok ngeliat-liat ke dalam rumah saya? Mencurigakan. Terus Anda kenapa menangis? Udah sana pergi, daripada saya laporin Anda ke polisi," ucapku setengah mengusirnya. Wanita itu sekarang malah berbalik melotot ke arahku seperti menantangku. "Apa-apaan Anda melototin saya? Kenapa melihat saya seperti itu?" bentakku. Aku kemudian berteriak untuk membangunkan orang tuaku. Terlihat mereka keluar dari pintu depan, dan aku langsung bilang kepada mereka, "Pah, ini nih orang yang tiap malam sering lihat-lihat ke arah rumah kita. Telepon polisi, Pah," ucapku. Ayahku mengerutkan keningnya. "Kamu bicara dengan siapa, Nak?" tanya ayahku. Perlahan aku tengok lagi sosok itu. Dia masih tetap ada di depanku. Tapi orang tuaku sepertinya tidak melihatnya. Wanita itu kini tersenyum dan matanya melotot tajam ke arahku. Dan tiba-tiba saja wanita tersebut melesat ke atas dan berubah menjadi asap putih sambil tertawa cekikikan. Badanku lemas seketika dan aku pun terjatuh. Esoknya aku terkena demam. Badanku panas tinggi. Aku menjadi trauma untuk tidur di rumah. Setelah mendengar cerita dari orang-orang sekitar komplek, wanita itu ternyata bernama Ayu. Dulu rumahku ini katanya adalah rumahnya. Suaminya meninggal dikarenakan sebuah insiden. Dia tidak terima suaminya pergi meninggalkannya. Oleh karena itu, dia selalu menunggu suaminya pulang di depan rumahnya. Sampai pada akhirnya dia tak dapat menahan rasa itu. Dia pun akhirnya memilih jalan untuk membunuh dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, aku tidak mau lagi menginap di rumah orang tuaku. Dan jika berkunjung ke sana, aku lebih baik tidak bermalam. Karena sampai detik ini, wanita itu masih sering terlihat berdiri di depan rumah itu. Begitulah kisah tentang alamat rumah nomor 73, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Dan sebelumnya saya mau mengingatkan yang belum subscribe channel ini, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita yang baru. Bisa juga di-share dan di-like videonya agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru untuk menghibur Anda. Mungkin untuk malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.